Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arti, NIM 18046023. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kajian metodologi sejarah. Pada pembelajaran kali ini, langkah yang pertama kita lakukan adalah memahami terlebih dahulu apa itu metode dan metodologi sejarah. Metode sejarah merupakan suatu rangkaian, prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Atau untuk lebih singkatnya, metode dapat diartikan sebagai cara atau teknis yang digunakan dalam merekonstruksi peristiwa yang terjadi di masa lampau. Adapun pengertian dari metodologi adalah ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang dipakai untuk menemukan kebenaran dengan melakukan penelusuran melalui tata cara tertentu yang disesuaikan dengan realitas yang sedang dikaji. Nah, setelah kita memahami apa itu metode dan metodologi sejarah, sekarang mari kita bahas apa saja perbedaan antara metode dan metodologi sejarah. Dari pengertiannya atau secara etimologi, metode merupakan cara atau jalan yang ditempuh atau yang digunakan dalam melakukan suatu kegiatan penelitian. Sedangkan metodologi merupakan ilmu tentang cara dari suatu penelitian. Yang kedua, metodologi memuat prosedur, teknik, atau langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan penelitian. Sedangkan metodologi memuat tentang pembentukan konsep, proporsi, model, hipotesis, teori, dan termasuk juga metode. Perbedaan yang ketiga, metode pada umumnya bersifat khusus dan lebih berkaitan dengan teknis dari keseluruhan metodologi yang dibahas. Sedangkan metodologi memiliki sifat yang umum yang memiliki komponen spesifik seperti bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat. Dalam kajian metodologi sejarah, terdapat satu poin mengenai teknik pemilihan topik dalam penelitian sejarah. Adapun teknik pemilihan topik penelitian sejarah menurut Kunto Wijoyo, dalam pemilihan topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual, sebab pada dasarnya topik penelitian bisa ditemukan dari pengalaman atau sesuatu yang memang digemari dan ditambah dengan keterkaitan peneliti dengan disiplin ilmu tertentu. Secara lebih ringkasnya, teknik pemilihan topik dapat berupa langkah-langkah berikut. Yang pertama, menarik untuk diteliti. Suatu topik harus menarik untuk dilakukan penelitian, karena pada umumnya setiap penelitian itu harus bersifat unik. Yang kedua, asli atau bukan merupakan pengulangan. Maksud asli atau bukan merupakan pengulangan ini ialah penelitian pertama kali dilakukan dan penelitian tersebut belum pernah dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga, ketersediaan sumber. Dari penelitian sejarah, sumber sangat dibutuhkan karena dalam penelitian sejarah, sumber merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh. Dan adapun yang keempat, yaitu adalah kedekatan emosional. Nah, keempat hal inilah yang perlu kita perhatikan
saat kita ingin melakukan suatu kegiatan penelitian sejarah. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu perbedaan penelitian sejarah dengan penelitian lainnya. Penelitian sejarah pada umumnya menempatkan objek penelitiannya, yaitu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sedangkan objek kajian penelitian lain biasanya meliputi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa sekarang. Selain itu, dalam penelitian sejarah, suatu kajian itu harus bersifat unik karena sejarah hanya terjadi satu kali atau tidak bisa diulang kembali. Sejarah harus bersifat empiris, maksudnya suatu peristiwa itu terjadi berdasarkan adanya pengalaman manusia. Selanjutnya, dalam penelitian sejarah harus memiliki periodisasi yang dibuat dalam bentuk tahun maupun abad. Dan yang terakhir, penelitian sejarah sangat bergantung kepada ketersediaan sumber. Nah, adapun materi yang terakhir dalam pertemuan kita kali ini yang membahas tentang kajian metodologi sejarah adalah rancangan penelitian. Dalam merancang suatu kegiatan penelitian diperlukan adanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori. Maksud dari latar belakang adalah latar belakang merupakan hal yang berkaitan dengan masalah penelitian yang berisikan tinjauan teoritis dan faktual yang berkaitan dengan masalah pokok, baik itu berdasarkan hasil telaah ataupun hasil dari pengamatan sendiri. Rumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian, sebab rumusan masalah dimaksudkan sebagai penegasan atau masalah pokok yang akan dikaji dan diinformulasikan. Suatu kegiatan penelitian akan dapat dilakukan setelah diketahui apa permasalahannya, sehingga masalah tersebut dapat menuntun peneliti untuk melakukan penelitian. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan suatu indikasi ke arah mana suatu kegiatan penelitian akan diarahkan, baik itu yang berkenaan dengan data-data ataupun informasi yang ingin dicapai pada suatu kegiatan penelitian. Dan yang terakhir adalah landasan teori. Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil penelitian yang diperoleh melalui studi pustaka yang berfungsi sebagai kerangka teori. Kerangka teori tersebut berfungsi untuk menyelesaikan suatu kegiatan penelitian. Demikian materi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Semoga dalam pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat bagi audiens dan lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.